Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Rumi, tinggal di Palembang, dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar akidah dan arkanul iman sebagai realisasi kalimat syahadat sebagai pertemuan keempat, dan aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat sebagai pertemuan kelima. Saya mulai dari dasar-dasar akidah Islam dan arkanul iman sebagai realisasi kalimat syahadat. Apa itu akidah? Akidah menurut bahasa berasal dari kata akoda yang berarti buhul atau mahkota, dan secara istilah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Lalu sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan. Ruang lingkup pembahasan akidah meliputi ilahaliyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Sebagai langkah awal realisasi kalimat syahadat yang merupakan inti dari keimanan dalam Islam adalah apa yang disebut dengan rukun iman yang mencakup 5 hal. 1. Iman kepada Allah dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan membaca ayat kauliyah, yaitu bukti tentang adanya Allah telah dirilasalahkan pada manusia melalui para nabi dan rasulnya, dan membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu 750 ayat Al-Quran yang menjelaskan berbagai macam persoalan kehidupan dan fenomena alam sebagai bukti kekuasaan Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah termasuk makhluk gaib, makhluk halus dan tidak dapat dicapai panca indera. Ketiga, iman kepada kitab Allah, yaitu kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di dalam Islam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan iman kepada Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia serta menjadi teladan utama. 5. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta. 6. Iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berarti hukum, perintah, memerintahkan, menghendaki, atau menjadikan. Sedangkan qadar berarti batasan atau menetapkan aturan. Berarti qada ialah menetapkan ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Lalu saya akan melanjutkan perihal kedua, yaitu aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat. Ketauhidan seseorang kepada Allah itu tidak cukup dalam hati dan lisan saja, tetapi mesti dilihat pada aplikasi kehidupannya. Antara lain, 1. Mencintai Allah melebihi dari segalanya. Orang yang beriman adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Kedua, jika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Orang yang beriman akan bergetar hatinya, seakan-akan dia yang dipanggil ketika nama Allah disebut. 3. Rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman
Ia akan rela mengikuti semua hukum Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada sikap penolakan sedikit pun. 4. Melaksanakan ajaran secara totalitas. Kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah. 5. Istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Orang beriman itu senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, lalu dia tetap teguh mempertahankan keislamannya hingga akhir hayat. 6. Menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. Orang beriman itu akan selalu memelihara dirinya dari sesuatu yang membuat kemusyrikan terhadap Allah, sebab yang demikian itu adalah amat besar dosanya. Pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat berpengaruh kepada 3 unsur, yaitu 1. Terhadap hati. Hati yang diberikan identitas syahadatain akan melahirkan keyakinan yang benar dan akan melahirkan niat yang ikhlas. 2. Terhadap akal. Akal yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan pikiran yang islami. 3. Terhadap jasad. Jasad yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan alam soleh sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar akidah. Bila kata-kata ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.